Pak Jokowi itu mantan presiden Republik Indonesia. Seharusnya memikirkan hal-hal yang seperti inilah, memikirkan terkait kemerdekaan Palestina lah, memikirkan terkait hanya WNI yang ke Kamboja, ada kerugian material dan fisik. Seharusnya Pak Jokowi memikirkan bagaimana nasib kelautan yang semakin marak pencurian ikan, dan masih banyak lagi isu-isu krusial yang lainnya seperti korupsi. Tetapi Pak Jokowi malah masih saja membahas ijazah palsu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut Anda ya kualitas antara mantan presiden kelima dan presiden ketujuh? Menurut Anda bagaimana? Wah, kalau menurut saya sih sangat jauh sekali ya. Yang satu memikirkan negara, yang satunya masih memikirkan ya diri sendiri lah. Nah, memang sangat wow sekali ya. Di saat Pak Jokowi sibuk terkait ijazah palsu dan lain sebagainya, tetapi apa yang dilakukan oleh Puan Maharani bahkan tidak mau terpancing terkait kisruh ijazah palsu dari Pak Jokowi. Pada saat lalu bahkan juga disalahkan. Wow, PDIP harus bertanggung jawab terkait kisruh ijazah palsu dari Pak Jokowi. Seharusnya sebelum mendaftarkan sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden, seharusnya dicek dulu ijazah oleh PDIP dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya sangat lucu sekali. Serangannya menurut saya membabi buta ya. Nah, padahal kalau kita amat-amati ya, bukan PDIP yang punya wewenang untuk mengecek ijazah Pak Jokowi misalnya. Ya, menurut saya terkait ijazah tersebut ya memang dari KPU, dari Bawaslu dan lain sebagainya lah yang mengecek keaslian ijazah tersebut. Tetapi kalau kita lihat pendukung-pendukung Pak Jokowi itu langsung menyerang PDIP. Seharusnya PDIP yang bertanggung jawab. Entah, ini juga sangat lucu sekali. Dan PDIP pun juga tidak mau merespon hal tersebut ya. Dan bahkan dari Mbak Puan Maharani justru melakukan hal-hal yang lebih produktif. Bahkan tidak mau masuk ke polemik ijazah dari Pak Jokowi ini. Cuek lah. Kalau kita lihat dari sini misalnya, bahkan Ibu Megawati tidak terkecoh terkait ijazah palsu, asli, dan lain sebagainya. Tetapi Ibu Megawati malah mendorong pemimpin Asia Afrika gelar KA2 Jilid 2 bahas kemerdekaan Palestina. Nah, Ibu Megawati malah mendorong pemimpin Asia Afrika untuk gelar KAA untuk membahas kemerdekaan Palestina. Dan tidak hanya itu saja, Mbak Puan Maharani bahkan ketika pada saat lalu ada kapal Vietnam yang mencari ikan di Indonesia yang dikeluhkan oleh para nelayan, itu pun juga langsung memberikan statement kedaulatan laut Indonesia harus dijaga dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya itu saja, pada saat lalu ketika ada WNI di Kamboja yang meninggoy, Puan desak perlindungan PMI diperkuat. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali. Dan di sini juga Puan dorong sistem pelacakan digital, cegah kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi di saat mantan presiden itu sibuk ngurusi ijazah palsu lah, ijazah asli lah, dan bahkan ada 5 orang kalau tidak salah yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan Pak Jokowi turun langsung melaporkan hal tersebut. Tetapi PDIP sangat berbeda sekali ya, dan bahkan tidak terpancing terkait isu-isu ini. Dan bahkan dari PDIP sendiri, khususnya Puan Maharani dan Ibu Megawati, malah berpikir untuk bangsa dan negara. Nah, ini menurut saya ya sifat kenegarawanan. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Ya, menurut saya ini kasus yang sangat biasa sekali ya. Kalau ditanggapi oleh Pak Jokowi pastinya akan semakin ramai saja kalau ditanggapi. Tapi kalau Pak Jokowi cuek saja, tidak ditanggapi dan lain sebagainya, pasti juga akan tenggelam. Kalau kita lihat pada saat lalu ketika ada isu ijazah palsu, bahkan Pak Jokowi itu terlihat geram, terlihat marah lah. Dan bahkan saat ini Pak Jokowi turun tangan setelah pulang dari Vatikan dan langsung melaporkan ada 5 terlapor kalau tidak salah dari pemberitaan ya. Dan yang cukup unik lagi, setelah dilaporkan, ternyata mobil yang ditumpangi Pak Jokowi itu belum bayar pajak. Bayangkan, belum bayar pajak. Media mobil yang dipakai Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya ternyata nunggak pajak.
ceboker, bego, bangsat, itu mobil rental. Jangan salahin Jokowi. Media mobil nunggak pajak yang tumpangi Jokowi ternyata milik perusahaan Kahiyang. Ceboker bingung, nunggu arahan narasi. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali ya, sangat wow sekali. Dan seharusnya kita itu melihat fakta, melihat realita. Jangan kita mendukung sesuatu itu selalu benar dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga ada salahnya. Kalau ada yang salah seharusnya dikritik. Kalau ada benar, ya menurut saya benar itu sangat wajar sekali, karena Pak Jokowi ketika menjadi pemimpin ya tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi kalau misalkan di luar track yang benar, ya kita harus mengkritik. Jangan terus selalu benar, itu menurut saya juga sangat salah sekali ya. Nah kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Puan Maharani kematian WNI di Kamboja melonjak, Puan desak perlindungan PMI diperkuat. Nah ini menurut saya isu-isu yang sangat keren sekali, bukan isu terkait ijazah palsu, melainkan isu-isu menyangkut harkat martabat negara Indonesia. Jadi memang harus diperkuat lah setidaknya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kematian warga negara WNI di Kamboja lantaran praktik penipuan daring online scam yang menyebut pemerintah harus memberikan perlindungan yang masif kepada terhadap WNI. Fenomena ini harus menjadi warning bagi pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan bagi para PMI kita yang kita tahu tidak sedikit dan mereka datang di Kamboja akibat aksi-aksi penipuan, kata Puan dalam keterangannya pada 29 April. Puan berharap masyarakat dan pemerintah tak menutup mata atas peristiwa tersebut. Ia menyebut korban bukan hanya dirugikan secara ekonomi tetapi juga fisik. Kita tidak bisa menutup mata betapa maraknya modus kejahatan akhir-akhir ini. Nah seharusnya Pak Jokowi lebih produktif lagi memikirkan hal-hal seperti ini, bukan malah isu ijazah palsu. Isu ijazah palsu itu sudah sangat lama sekali, sudah ya mulai Pak Jokowi di periode pertama itu isu ijazah palsu bahkan juga masif ya, tetapi Pak Jokowi cuek akhirnya juga tenggelam lagi. Pokoknya ketika Pak Jokowi itu mereaksi keras terkait isu ijazah palsu, isu ijazah asli dan sebagainya, akhirnya juga para yang tidak suka dengan Pak Jokowi, khususnya yang ingin mengulik ijazah Pak Jokowi, pastinya akan senang karena hal tersebut sukses membuat Pak Jokowi marah, kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, bahkan Ibu Megawati mendorong pemimpin Asia Afrika gelar KA Jilid 2 bahas kemerdekaan Palestina. Nah menurut saya ini yang cukup keren sekali, yaitu menggunakan pikiran, energi, emosi untuk sesuatu yang produktif, bukan malah membahas terkait ijazah dan lain sebagainya. Karena Pak Jokowi itu bukan kaleng-kaleng. Pak Jokowi itu mantan presiden Republik Indonesia. Seharusnya memikirkan hal-hal yang seperti inilah, memikirkan terkait kemerdekaan Palestina lah, memikirkan terkait hanya WNI yang ke Kamboja ada kerugian material dan fisik. Seharusnya Pak Jokowi memikirkan bagaimana nasib kelautan yang semakin marak pencurian ikan, dan masih banyak lagi isu-isu krusial yang lainnya seperti korupsi. Tetapi Pak Jokowi malah masih saja membahas ijazah palsu dan lain sebagainya. Nah, menurut saya pancingan dari Roy Suryo dan lainnya itu menurut saya berhasil dan sukses ya. Akhirnya Pak Jokowi juga terpancing ya. Bukannya memikirkan hal-hal yang seperti Ibu Megawati dan Puan Maharani pikirkan untuk kemajuan bangsa, untuk kedaulatan bangsa dan lain sebagainya, tapi Pak Jokowi malah memikirkan diri sendiri terkait ijazah palsu dan lain sebagainya. Ketua Umum PDI sekaligus Presiden kelima Megawati mengusulkan perlunya penyelenggaraan konferensi Asia Afrika Jilid 2. Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Basara saat menyampaikan pesan Megawati dalam sambutannya di acara pembukaan diskusi peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika bertajuk Warisan Bung Karno untuk Asia Afrika dan Keadilan Sosial Global di kantor DPP PDIP pada 26 April 2025. Nah, bagaimana menurut Anda ya kualitas antara mantan presiden kelima dan presiden ketujuh? Menurut Anda bagaimana? Wah, kalau menurut saya sih sangat jauh sekali ya. Yang satu memikirkan negara, yang satunya masih memikirkan ya diri sendiri lah. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.